persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam menara doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya bahwa saat ini adalah saat yang terindah buat setiap kita. Ya kan, kita akan masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saya ingin ajak saudara untuk doa, muji nyembah, dan kita akan belajar sebagian daripada firman Tuhan. Saya percaya ada mujizat saudaraku yang Tuhan akan lepaskan di tengah kita, terjadi di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kesempatan daripada saat ini kami boleh datang lagi kepadamu dalam doa, pujian, penyembahan. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan atmosfer kerajaan Allah ya Tuhan memenuhi setiap kota-kota, memenuhi setiap bangsa-bangsa. Kami berdoa ya Bapa, biarlah ya Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Bawa kami masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari saudaraku buka suaranya. Mari kita akan datang pada Tuhan. Tutup mata kita sembah Dia. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Sekali lagi dari awal lagi mengatakan, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Samaria, Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus
matanya. Saudara yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, krisis, saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mari naikkan nyanyian ini. Oh ya lama kasih, lama 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 lama. Tuhan, oh ya lama kasih, oh ya lama kasih, lama 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 lama. Oh ya lama kasih, lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Mari bangun rohnya, kobarkan karunia Allah dalam padamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, tenanglah jiwaku. Mari saudaraku, tutup matanya, katakan tenanglah jiwaku. Ada Tuhan. Yes. Rasakan hadiratnya saudara. Ya, tenang, tenang. Dalam nama Yesus, saudara tenangkan badai di dalam dirimu. Oh ya lama kasih, oh ya lama kasih, lama 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 lama. Oh ya lama kasih, lama 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 lama. Doa saudaraku, akui apa yang menjadi perasaan sedih, susah. Oh ya lama lama lama. Doa saudara, doa. Ada Tuhan di sini. Terus buka suaranya, curahkan isi hati. Oh ya minta Tuhan ketenangan, damai, sejahtera. Oh ya lama kasih, Tuhan aku berdoa.
jiwaku saat badai hidup menerpaku. Katakan firman-Mu, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan, oh sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Bukan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan lihat ya Tuhan anak-anak-Mu Yesus, yang hari ini ya Tuhan berseru kepadamu. Engkau janji Tuhan, barang siapa yang berseru pada Yesus diselamatkan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, tanganku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang dalam pergumulan, dalam kesusahan hatinya.
Tuhan, mereka menghadapi ya Tuhan jalan-jalan yang buntu. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau yang taruh di hatiku satu kasih dan belas kasihan. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan. Tolong anakmu ini Yesus. Panggil Yesus saudara. Berseru pada dia. Panggil Tuhan Yesus. Tolong aku Tuhan. Selamatkan aku. Beri ya Tuhan firman-Mu. Beri hikmat-Mu. Beri aku kuasa-Mu. Tolong aku Yesus. Beri ketenangan, damai sejahtera-Mu. Saudara bisa berseru kepada ini begitu. Doa saudara, doa. Panggil Yesus. Oh ya lama kasih lama. Curahkan segala isi hatimu. Kesedihan, kesusahan. Apa yang menjadi pergumulanmu. Yes. Saya rasakan Tuhan hadir tengah-tengah kita. Saya semangat berdoa untuk saudara. Oh ya lama kasih lama. Jangan menyerah saudaraku. Mari bangun, kobarkan karunia Allah padamu. Kobarkan api Roh Kudus itu. Yes. Buka suaranya, nyanyikan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang berjuang melawan penyakit kankernya. Saudaraku, bahkan penyakit kankernya itu udah nyebar. Seperti nampaknya tidak ada pengharapan. Saudara setiap hari mengalami kesakitan. Saudara mengalami kesakitan yang hebat. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan bilang, tetap percaya, jangan takut. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anakmu yang sedang berjuang melawan sakit kankernya. Tuhan, aku percaya mujizat itu masih ada. Tuhan Yesus beri iman buat anakmu ini. Adalah kehendak Tuhan. Setiap kami dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat. Kami pegang ya Tuhan janji firman-Mu. Karena Engkau mati di salib untuk menyelamatkan kami. Dan juga menyembuhkan sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilur Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, semua yang sakit kanker Tuhan sembuhkan sekarang. Dalam nama Yesus. Saudara yang sedang berjuang melawan penyakit COVID-19. Aku berdoa sekarang Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus beri iman untuk disembuhkan anakmu ini. Penyakit ini tidak akan pernah mendatangkan kematian bagimu. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kesembuhan sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Bapa. Beri damai sejahtera. Tuhan, aku angkat tanganku ya Tuhan. Semua yang sakit, apapun penyakit mereka. Tuhan, Kau tahu keadaan anak-anakmu sekarang. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu mengalir dan bekerja, menjamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan semua sakit penyakit anak-anak-Mu ini. Tuhan sembuhkan keuangan, bisnis daripada anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan
Tuhan sembuhkan hubungan pernikahan, hubungan keluarga anak-anakmu ini. Pulihkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat masih ada. Yes, Yesus memegangku. Tuhan, kami tahu banyak perkara yang tidak kami mengerti dalam hidup setiap kami. Tapi kami satu yang kami tahu, kami punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang menjadi perlindungan hidup kami. Aku berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada saat ini, kapanpun mereka ya Tuhan yang mengikuti menara doa ini, aku berdoa Yesus, turunkan ya Tuhan berkat dan pertolongan-Mu buat setiap kami. Turunkan perlindungan-Mu ya Tuhan. Turunkan pemeliharaanmu ya Bapa. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tolong ya Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu ini. Pulihkan anak-anak-Mu ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita buka suara kita. Kita katakan dengan iman. Engkaulah perlindunganku Tuhanku. Kau perlindunganku, lindungi aku. Kau harapanku, kekuatan di hidupku, di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia, aku percaya. Buka suaranya saudara, nyanyikan lagu ini. Hanya padamu, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk urapan kasih yang sedang dicurahkan di hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan aku percaya Engkau sudah dengar doa kami. Engkau jawab doa kami. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan.
bahkan yang terikat, terintimidasi, yang mengalami stres, depresi, Tuhan sudah lepaskan, Tuhan sudah pulihkan. Tuhan, kami melihat ya Tuhan, satu keajaiban, mujizat sedang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami Tuhan hati yang bisa percaya bahwa kami punya Tuhan, kami punya Yesus yang baik, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kristus, Engkau adalah pokok pengharapan kami. Kristus, Engkau adalah pokok pengharapan kami. Tuhan, seperti Rasul Petrus berkata, kepada siapa lagi Tuhan kami harus datang kalau bukan untuk kepadamu ya Tuhan. Dan firman-Mu berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, dia diselamatkan, dia ditolong. Aku berdoa Bapa, tolong anak-anak-Mu Yesus, mereka yang berseru kepadamu, yang datang kepadamu ya Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Beri kami hikmat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa saat ini kita bisa sama-sama berdoa, memuji, menyembah dan merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, yang begitu kuat. Hari ini saya ingin bagikan saudara satu firman yang berjudul Kristus adalah pokok pengharapan. Kristus adalah pokok pengharapan kita. Saudaraku yang Kristus, ini pesan sederhana, tetapi saya juga sangat berharap ya sederhana, mudah dimengerti dan saudara bisa praktekkan. Saudaraku yang Kristus, dan kita akan melihat hasilnya itu tidak sederhana. Saudara, hasilnya itu dahsyat. Saudara, judulnya Kristus adalah pokok pengharapan kita. Jadi kita ini perlu saudara menaruh pengharapan ya kepada kebaikan Tuhan Yesus. Kita taruh pengharapan kepada kebaikan Tuhan. Menaruh pengharapan kepada kebaikan Tuhan itu adalah dasar dari semua pengharapan. Kita mau berharap sama Tuhan karena kita tahu Tuhan itu baik. Yang ngerti katakan amin. Itu dasarnya. Saudara harus bisa punya pengharapan. Kita bisa punya pengharapan kepada Yesus. Kita mengharap sama Dia karena Dia baik. Dia baik karena Dia mengasihi kita. Saya tulis saudaraku, kita tidak bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan sampai kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Bahkan Roma 5 ayat 8-9 bilang, saudara, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya kan, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih belum kenal Yesus, belum Kristen, bahkan belum dilahirkan oleh mama kita, Dia sudah mengasihi kita. Buktinya apa? Dia sudah mati di salib. Sekarang begini, lebih-lebih katanya, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, lebih-lebih sekarang kita sudah percaya, sudah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi saya masih melihat banyak orang Kristen gak berani terlalu banyak berharap sama Tuhan katanya, karena Tuhan lagi marah sama saya. Ya kita gak bisa dong berharap sama orang yang marah sama kita. Pengharapan kita dasarnya ada dia akan mau tolong kita kan. Kita berharap, kita minta tolong. Orang yang mau nolong kita adalah orang yang baik sama kita, bukan orang yang lagi marah sama kita. Orang lagi marah gak mungkin mau tolong kita. Orang yang lagi benci enggak. Ini yang harus saudara tanamkan di sini. Yang percaya katakan amin. Ya saudaraku, saya ingin dorong terus menara doa ini. Saya mau yakinkan saudara bahwa Tuhan itu baik. Allah
telah menjatuhkan kemarahannya atas dosa kita 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di Golgota. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Sampai ini dasar firman ini. Roma pasal 8, tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang percaya Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah sekarang Pak Sabta, kenapa aku ngalami masalah demi masalah gak selesai? Kalau Tuhan tuh mengasihi saya, kalau Tuhan tuh baik. Kan banyak omongan seperti ini, pemikiran seperti ini. Kenapa kok saya susah terus? Dengar baik saudara Kristus. Saya mau kasih tahu saudara. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Kita adalah anak. Itu dulu tahu identitas kita. Yang kedua, kalau kita tahu identitas kita tahu peran kita apa. Dan siapa daripada Bapa kita. Ini dulu kita mulai. Saudara, ayo sekarang kumpulkan tenaganya, kumpulkan pikirannya, kumpulkan perasaannya, semuanya untuk satu titik gini. Katakan semua dengan saya, Tuhan Yesus baik kepada saya. 1, 2, 3, Tuhan Yesus baik kepada saya. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Katakan amin. Katakan amin. Nah sekarang kalau misalnya saudara mengalami krisis, saudara mengalami pencobaan, kita jangan dengar apa kata orang, apalagi orang itu nggak ngerti Alkitab. Kita harus lihat Alkitab. Apa kata Alkitab mengenai krisis pencobaan yang sedang kita alami? Saudaraku, apa kata Alkitab? Dengar saudara, Alkitab ini buku dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita press itu kan banyak kata kalimat. Itu dari satu buku kitab, beberapa kitab jadi masuk satu buku, satu pasal, jadi satu ayat. Kita press dengan satu kata. Apa saudara? Kasih. Ini buku kasih, cuman kasih. Makanya saudara, ketika saudara mengalami pencobaan, apa kata Alkitab? Jangan dengar apa kata orang, apalagi orang itu nggak ngerti firman. Apa? Tuhan katakan begini dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, ada 3 hal. Ya kan saudara, inilah dasar kita menaruh pengharapan pada Tuhan. Ya, kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Jadi pencobaan itu adalah hal yang biasa selama kita masih hidup di dunia. Harus anggap setiap krisis, setiap pencobaan, setiap masalah yang kita hadapi, itu harus kita pikir, itu percobaan yang biasa selama kita hidup di dunia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab apa? Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan itu dia akan melampaui kekuatan kita. Saat kita mengalami pencobaan, percayalah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Ini dasar pengharapan kita. Yang mengerti katakan amin. Coba saudara. Jadi saudara berhenti dulu sebentar di sini. Tenangkan. Saudara pikirin pencobaan. Saudara kan mustahil kalau saudara menghadapi masalah dalam hal ini loh, orangnya udah enggak sama kita. Tuhan bilang, ini kan cobaan yang berat buat kita. Sedang orang ini adalah orang penting buat kita. Saudara sedang menghadapi keadaan apapun. Mungkin di dalam berjuang dengan penyakit kah? Kita dari hubungan. Entah mengenai dalam pekerjaan, karir, atau keuangan kah? Udah enggak. Maksudnya gak mungkin lagi. Kalau lihat keadaan, lihat kenyataan. Nah disinilah kita harus lihat pencobaan yang kamu alami. Kita bilang, Sabta, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Selama masih hidup, kamu akan mengalami cobaan. Katakan, dan cobaan tidak akan pernah melebihi apa? Kekuatanmu. Yang ngerti katakan amin. Kekuatanmu. Dengan catatan, ya kan saudara, kita di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, pencobaan itu pasti
melampaui kekuatan kita. Karena ada prinsip ilmu fisika yang Blaise Pascal bilang, sesuatu yang terbatas apabila menjadi satu dengan yang tidak terbatas, maka yang terbatas menjadi tidak terbatas. Saudara mengerti di sini, ini air terbatas. Apabila air yang ada dalam botol ini, saudara, kita jadikan satu dengan air laut, lautan Pasifik. Kalau orang Amerika taunya, kalau orang Palembang taunya air Sungai Musi, kita jadikan satu. Maka air yang terbatas ini, ketika dia menjadi satu dengan air yang tidak terbatas, maka air itu menjadi apa? Tidak terbatas. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Yang kedua, waktu saya ngalami pencobaan, kita bilang, saudaraku, saat kita dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Saudara percaya enggak? Katakan amin. Ku tidak takut sebab kau sertai. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Saudara, sebenarnya nih ya saudaraku, saya juga heran waktu saya tanya Tuhan, Tuhan saya mau khotbah apa hari ini, saat ini. Tuhan bilang, arahkan, khotbahkan lagi apa yang pernah kamu khotbahkan. Sharingkan lagi, omong lagi. Aku mau bicara kepada setiap anak-anakku saat ini yang sedang mengalami pergumulan, kegelisahan, ketakutan. Alirkan lewat badan ini kasih, kasih Tuhan, kasihku, kata Tuhan. Ya, saya setuju doa gini, Tuhan pakai nih badan ini Tuhan, ya, untuk bisa mengalirkan kuasa-Mu, mengalirkan kasih-Mu. Biar pakai badan ini, entah lewat apa, tangan kayak pakai mulut kayak pakai apa, supaya bisa nolong banyak orang, supaya orang bisa tahu ada Tuhan yang baik. Saudara, kalau saudara hari ini sedang susah, sedih, takut, saudara rasakan gak hadirat Tuhan, urapan kasih sedang menjamah saudara. Saudara tidak sendiri, pesan ini untuk saudara. Nah sekarang pertanyaannya gini, gimana cara ngatasi kalau aku ngalami krisis, ngalami pencobaan, masalah. Saudaraku yang seberisus, setiap orang yang ngalami krisis, masalah atau pencobaan, ya saudaraku, pasti dia susah hatinya. Oleh karena itu, yang pertama yang harus saudara lakukan, ini hal yang pertama. Karena kan ini berkaitan erat dengan 5 pilihan, 5 keputusan yang harus kita ambil tiap hari. Pertama, keputusan apa sih kata saudara? Bersukacitalah
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tiap hari kita harus bersukacita. Tapi gimana kalau kita ngalami krisis, ngalami pencobaan, untuk kita bisa bersukacita? Nah, itu yang pertama. Makanya Tuhan bilang apa? Akuilah perasaan sedih. Lepaskanlah perasaan sedih itu di hadapan Tuhan. Saudaraku yang Yesus, Matius 11 ayat 28-29 katakan begini. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan bagimu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tuhan, ini undangan daripada Tuhan. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara, kalau saudara punya perasaan capek, takut, marah, khawatir, tertekan, cemas, putus asa, sedih. Waktu hari ini sekarang, saudara tidak boleh simpen perasaan itu. Dan juga tidak boleh juga menyangkali. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Enggak. Kita harus mengakui perasaan itu. Omong ke Tuhan. Lepaskan perasaan itu kepada hadapan Tuhan. Lalu izin, minta Tuhan berikan saya apa? Kelegaan, ketenangan. Yang mengerti, percaya, katakan amin. Kayak bisa gini. Kalau saya suka doa, kalau saya khawatir, saya takut. Saudara, saya omong, Bapa dalam nama Yesus, Sabta takut, aku takut Tuhan. Takut, khawatir apa? Dengan ini, aku takut. Sampai dari hati yang ke dalam. Doa yang keluar dari hati yang paling dalam, itu akan nyampe ke dalam hatinya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara bisa berdoa sampai hati saudara tuh terjamah oleh doamu, oleh perkataanmu, maka doa itu pasti akan menjamah hati Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi dengan perasaan remuk, saudara bisa katakan, aku sedih, aku marah, aku benci. Ngomong gak apa-apa. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Angkat semua perasaan ini Tuhan. Yang negatif ini. Beri aku sesuai dengan janjimu. Ketenangan, kelegaan, damai sejahtera, sukacita. Dan hati yang bisa percaya. Bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau Tuhan baik. Kau sanggup tolong aku. Kau sanggup selamatkan aku. Kau sanggup selamatkan keluargaku, rumah tanggaku, keuanganku. Kau sanggup selamatkan aku dari penyakit ini, dari masalah ini. Waktu Daud, saudara, ya, waktu Daud menghadapi pencobaan besar di Siklak, istrinya diculik, anak-anaknya diculik, hartanya dijarah. Bahkan para pengikutnya rame-rame mau bunuh dia. Alkitab katakan di 1 Samuel pasal 30 ayat 4 katakan begini. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudaraku yang Kristus. Jadi Daud juga curhatnya ke Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Nah sekarang gini saudara. Kita udah tahu ya. Badan kita ini itu akan nolak dan ngeluarkan ya kan, makanan, minuman yang tidak baik. Saudaraku, dia akan keluar. Kalau saudara bisa langsung muntah atau langsung diare, buang, itu pasti ada makanan atau minuman yang tidak benar. Ada bakteri dalamnya. Dia berusaha untuk keluarkan lewat BAB atau lewat muntah. Tapi kalau misalnya perasaan sedih, marah, kecewa, terluka, takut, gelisah. Saudaraku,
Ini gimana untuk keluarinnya? Saudara, kalau makanan bisa lewat BAB atau lewat kuak gitu. Nah, saudara, saya belajar. Tuhan udah bilang, pakai apa? Pakai mulut. Pakai mulut. Kita bisa berkata-kata kepada Tuhan lewat doa. Keluarkan itu lewat doa. Katakan lewat doa. Doa tadi saya bilang, saya ajarin. Yang kedua, bahasa roh. Bahasa roh. Saya suka bahasa roh. Sampai kayak kelepasan. Mengalami kelepasan. Sampai plong di hati. Lega ada damai sejahtera. Jadi gak ada sekatan lagi. Plong sampai plong. Nyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Pikirkan kebaikan Tuhan. Lalu naikkan ucapan syukur. Kalau ini udah tapi masih ganjel, minta tolong seseorang yang penuh Roh Kudus, penuh firman. Tolong doakan aku. Aku lagi segini nih. Tolong lepasin urapan. Lepasin blessing buat saya. Sampai sudah ngalami. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi pertama, harus pastikan kalau lagi sedang mengalami pencobaan, yakinkan yang di sini itu plong. Kalau yang di sini plong, artinya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ketentraman. Ini modal saudara. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yesaya 26 ayat 12. Modal apa? Modal kita ini di sini. Modal kita tuh Tuhan sebenarnya. Di sini dikatakan, ya Tuhan, Kau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Artinya apa di sini? Bahwa Tuhan akan turut bekerja, menyelesaikan apa yang saudara kerjakan. Turut bekerja bersama saudara yang mendatangkan hasil di luar dugaan. Hanya apabila saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera. Di damai sejahtera pasti ada sukacita. Nah, oleh karena itu makanya pentingnya akui perasaan itu. Akui dan lepaskan itu. Supaya kita bisa terima apa nih? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelegaan. Katakan amin. Kalau kita miliki kelegaan, ketenangan di tengah-tengah kesulitan hidup kita, maka apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang menyelesaikannya buat kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Jadi jangan selalu bilang gak mungkin lah. Dicoba, dikerjakan dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Diusahakan lagi. Apakah Ishak tidak menabur di masa kekeringan dan kelaparan? Nabur, gak ada hasil. Tapi setelah Ishak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan bilang kamu tidak boleh pergi ke Mesir, kau tetap tinggal di Gerar. Ishak menabur lagi. Di tempat yang mana? Tempat yang sama. Dan kita tahu hasilnya. Alkitab katakan dalam tahun itu juga Ishak apa saudara? Menuai 100 kali lipat. Kita juga tahu bahwa Simon sudah bekerja menangkap ikan semalam-malaman. Tidak dapat satu ekor ikan pun. Saat Simon berjumpa dengan Tuhan, mendapat perintah dari Tuhan untuk tebarkan jala lagi. Dia nggak banyak alasan. Dia cuma bilang, karena Engkau yang menyuruh, aku lakukan juga. Sekalipun semalam aku nggak dapat hasil. Waktu Simon lakukan di tempat yang sama, danau yang sama, Simon dapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti perasaannya berubah. Makanya Yesus berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan apa? Kelegaan. Saat saudara dapat kelegaan, saudara dapatkan ketenangan. Waktu tenang, saudara bisa dengar perintah Tuhan. Ketika saudara dengar perintah Tuhan, pernyataan Tuhan yang saudara doakan lagi, menjadi tindakan iman, tindakan ketaatan, saudara akan melihat keajaiban itu terjadi dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Di sini penting. Siapkan diri kita. Dimulai dari sini, perasaan dulu. Plong.
Yang kedua, saudara, terimalah bantuan dari orang lain. Terima bantuan dari orang lain bukan berarti bergantung kepada orang lain. Enggak. Kita bergantung, berharap sama Tuhan. Biarlah Tuhan, ya kan, memerintahkan orang-orang tertentu untuk membantu kita. Yang mengerti katakan amin. Galatia 6 ayat 2 katakan apa? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi salah satu cara Tuhan menolong kita adalah dengan mengirim dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Lalu kita bisa ambil apa? Keputusan, ngomong, tindakan yang tepat, respon kita. Jadi pesannya gini Ibu Bapak, kita harus berdoa dulu. Saya sudah khotbah tentang golden connection beberapa waktu yang lalu saudaraku. Ya kita patut untuk berdoa supaya Tuhan kirim golden connection. Tapi saya mau ngomong begini saudaraku. Kita perlu berdoa agar Tuhan menjadikan kita seorang golden connection bagi seseorang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Selain kita berdoa supaya Tuhan kirim seorang golden connection buat kita. Golden connection adalah seorang yang bisa menghubungkan kita dengan janji Tuhan. Golden connection yang membuat orang ini, buat kita jadi sukses meraih apa yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kita. Poinnya adalah jadi benih. Saya mau jadi golden connection untuk orang lain. Artinya kita harus ambil keputusan untuk apa? Berbuat baik setiap hari. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saudara percaya bahwa Tuhan selalu bekerja di balik layar kehidupan kita. Dia bisa memilih orang-orang yang tepat untuk kita. Dia bisa menyediakan kesempatan-kesempatan yang tepat bagi kita. Pilihan-pilihan yang terbaik untuk kita. Untuk anak-anak kita. Pada saat yang tepat akhirnya kita akan melihat impian kita menjadi kenyataan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga. Apa kalau lagi mengalami krisis? Jangan menjadi pahit. Janganlah menjadi pahit hati dan tawar hati. Ini penting. Lagi masalah banyak. Jangan kecewa, jangan pahit. Kalau ini istilahnya Rasul Paulus bilang Efesus 4 ayat 30. Kita ini sedang memadamkan roh. Kalau saudara pahit, saudara kena, ya kan? Saudara memadamkan roh. Jangan. Saudaraku yang Kristus. Memang tantangan seorang pemimpin, saudara, seringkali kalau orang udah jadi seorang pemimpin ya, itu bisa cepat pahit loh. Mudah sekali, karena seorang pemimpin, apalagi udah pemimpin sejuta umat misalnya. Kan beberapa kelompoknya tuh yang ada tuh cuma nyanjung, muji. Ketika dia dapat serangan, selepetan gitu loh. Itu kadang-kadang tuh lebih mudah terluka. Saudaraku Yesus. Nah iblis tuh tahu titik ini. Saya melihat banyak para pemimpin-pemimpin besar. Saudaraku jatuh. Dia tidak jatuh dalam hal keuangan atau seks. Tapi jatuh karena dia terluka. Kenapa terluka? Karena ada serangan-serangan kata-kata. Mungkin masalah pengajarannya lah. Masalah doktrinnya lah. Masalah apalah. Segala macam. Atau melihat orang lebih hebat dari dia. Nah ini hati-hati ketika kita mengalami pencobaan. Pencobaan itu bukan cuma masalah sakit, masalah apa. Kadang-kadang cobaan itu juga masalah ketika kita ini dikritik. Saudaraku yang kasih Kristus. Nah ini jangan sampai pahit. Kalau pahit madamkan roh. Kalau kita sudah memadamkan atau mendukakan cita. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang bikin mendukakan atau memadamkan roh? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Hendaklah semuanya dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jangan pahit.
Saudaraku, ya kan? Ini penting, jangan pahit. Terus saya mau tutup saudara. Ini pencobaan, caranya ngatasi pencobaan ini. Tapi kita kan juga harus ada pikiran dong. Sebelum aku jatuh dalam cobaan atau aku kena masalah dan lain sebagainya, kita harus tahu, kita harus punya perlindungan. Kita harus punya pertahanan. Coba tulis, katakan amin. Nah, saya tuh dapetin saudaraku. Ya, Alkitab mengatakan ada 3 sistem pertahanan dan perlindungan untuk hidup kita. Nah, ini harus kita miliki 3 hal ini, saudaraku. Ya, miliki ini 3 ini. Kalau kita kena krisis, kena pencobaan, ini jadi hal yang biasa. 3 ini punya. Ini jangan sampai enggak ada. Pertama, miliki Tuhan. Sederhana banget ya. Tuhan itulah perlindungan kita. Katakan amin saudaraku, miliki Tuhan. Mazmur 89 ayat 18 katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan dan raja kita kepunyaan yang kudus. Jadi Tuhan itu perisai kita. Saudara harus punya Tuhan. Saudara harus libatkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara harus terus doa. Pikirin Tuhan. Cari firman-Nya. Itu perlindungan kita. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara setiap hari, apakah saudara setiap hari, setiap saat ada nggak doa yang naik ke atas untuk minta Tuhan, lindungi aku Tuhan, lindungi aku Tuhan. Dalam seluruh hari hidup saudara, kita butuh perlindungan secara rohani, secara jasmani, secara hubungan, dan juga secara keuangan. Ini harus jadi, kita jadikan bukan cuma slogan, itu dalam doa, dalam pikiran. Yang kedua, kalau kita punya Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kita apa? Hikmat. Miliki hikmat. Hikmat inilah perlindungan kita. Kita harus cerdas. Lebih dari cerdas itu adalah apa? Hikmat. Hikmat itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Karena kita hormati Tuhan, suka doa, kita tanya terus Tuhan, maka Dia akan hidupi firman dan dia jadi hikmat. Hikmat itu adalah apa? Kita tahu apa yang harus kita katakan saat itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan pada saat itu. Saudaraku, makanya dalam Pengkhotbah 7 ayat 12 katakan begini saudara. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Saudara bilang, saya mau punya hikmat. Saya bisa punya hikmat. Maka itulah perlindungan saya. Perlindungan rohani saudara. Perlindungan untuk jasmani. Perlindungan untuk hubungan. Perlindungan untuk keuangan. Perlu hikmat. Saudara bisa dapat hikmat kalau punya Tuhan. Punya Tuhan artinya libatkan Tuhan 24 jam. Makanya berdoalah, tetaplah berdoa. Jadi terus menerus. Lihat saudara, yang ketiga, kalau saudara punya Tuhan dan punya hikmat, yang ketiga, perlindungan kita yang ketiga itu apa? Uang. Uang. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Uang. Jangan dibalik ya. Uang, ya kan? Hikmat baru Tuhan. Jangan dibalik. Kita punya Tuhan, Dia kasih hikmat. Dengan adanya hikmat kita bisa selesaikan masalah orang. Saudara selesaikan masalah orang, menyelesaikan kebutuhan orang, kita dapat uang dan uang. Ya kan? Uang adalah perlindungan kita. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Setuju gak saudara uang tuh bisa melindungi kita? Iyalah. Kalau gak ada uang, perut ini kosong terus. Kalau perut kosong, saudaraku apa yang terjadi? Sakit. Kita bisa tetap berada di 24 jam, bisa di tempat yang beratap, ada gentengnya karena uang. Kita bisa bayar kos, bangun rumah. Saudaraku, jadi Tuhan, hikmat dan uang ini adalah perlindungan. Bayangkan kalau kita tidak memiliki ketiga hal di atas, maka musuh, sistem dunia dan musuh akan mengacaukan hidup kita. Kita akan terus hidup dalam krisis, hidup terus dalam pencobaan, hidup dalam terus masalah. Kalau kita gak punya tiga hal ini.
Tuhan, hikmat, dan uang. Katakan amin. Kejar Tuhan, saudara akan dapat hikmat. Saudara terus tingkatkan hikmat, saudara akan dapat uang. Dari hal inilah saudara bisa jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan makan perjamuan kudus. Saya sudah selesai. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan bertumbuh sendiri, sebab Allah peduli. Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan hikmat-Mu turun Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah mencari Tuhan, yang melibatkan Tuhan, yang memiliki Tuhan, kami akan memiliki kuasa dan hikmat-Mu. Dari kuasa dan hikmat-Mu kami tahu ya Tuhan apa yang harus kami buat. Biarlah ya Tuhan Kau pakai kami menjadi seorang golden connection buat banyak orang ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan dari benih itulah Tuhan akan kirim ya Tuhan orang-orang yang tepat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya mujizat itu masih ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Mari angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Mari naikkan menyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, Kau bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Mari saudara buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis sama Roh Kudus
menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.